Fania memancarkan kemewahan, tetapi perilakunya lembut. Wanita tua itu lalu berkata, "Ini bukan apa-apa. Justru aku harus berterima kasih padamu, Nona Tiara. Kalau bukan karena kamu yang menyelamatkan Gary." Tak kala dirinya berbicara, dia menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia tidak ingin menyebutkan masalah itu lagi dan berkata, "Pokoknya, terima kasih Nona Tiara." "Nyonya Fania, tidak perlu terlalu sopan." Tiara merasa malu, lagi pula dia sendiri yang kehilangan Gary. Fania mengangguk lalu terlihat ragu-ragu sebelum berkata, "Nona Tiara, ada beberapa hal yang mau aku beritahu padamu secara langsung." Si wanita yang lebih muda melihat tatapan mata Fania dan tahu kalau dia ingin mengatakan sesuatu. Jadi dia mengangguk sedikit dan menoleh ke arah Gary seraya berkata, "Sayang, aku mau makan anggur. Apa kamu dan Andi mau turun untuk membelikanku anggur?" Ketika Gary mendengar kalau Tiara mau makan meskipun dia tadi tidak memiliki nafsu makan, anak itu segera berdiri. "Baik, mau makan apa lagi, Tante Tiara?" "Itu saja." Tiara menggelengkan kepalanya lalu menatap di kepala pelayan dan berkata, "Andi, mohon maaf, saya harus merepotkan Anda untuk menjaga Gary." "Baiklah," jawab Andi mengangguk. Dia lalu meninggalkan bangsal sambil menggandeng tangan Gary yang melompat-lompat. Begitu mereka pergi, Fania menghela nafas dan langsung mengutarakan keinginannya tanpa berbasa-basi. "Saya di sini sekarang, terutama untuk meminta Anda mengundurkan diri, Nona Tiara." Selama beberapa saat Tiara dibuat terkejut. "Mengundurkan diri?" Fania menjawab dengan sedikit mengangguk. Meskipun agak mendadak, tetapi Gary biasanya selalu bersikap mandiri dan tidak pernah semanja ini. Tetapi dia sekarang terlalu bergantung pada Anda, Nona Tiara. Kalau Anda pergi nanti, kami harus mencari kemana orang yang bisa menggantikan Anda. Saat Tiara mendengarnya, dia kembali teringat fakta kalau dia juga memikirkan alasan yang sama ketika dia mengundurkan diri sebelumnya. Fania lalu melanjutkan, "Lagi pula, Anda tahu seperti apa status Niko. Dia bukan anak dari keluarga biasa. Sebagai presiden grup Samuel, dia tidak bisa menikahi seseorang hanya berdasarkan perasaannya saja. Apa yang dia butuhkan adalah istri yang tepat, bukan seseorang dengan status seperti Anda, Nona Tiara." Tiara langsung tahu kalau Fania salah paham. Wanita yang lebih muda itu mengerutkan keningnya. Dia tidak mau menaikkan statusnya dengan grup Samuel ataupun mencoba memanfaatkan Gary. Sebelumnya saat dia memutuskan untuk tinggal meskipun dia ingin pergi, itu karena Gary. Entah hal-hal tidak enak apa yang dikatakan, Tiara masih bisa menerimanya, tetapi kesalahpahaman semacam ini tidak boleh ada. Jadi Tiara segera menyadarkan Fania. "Nyonya Fania, saya rasa Anda salah paham." Fania memotongnya. "Nona Tiara, saya tidak mau tahu apa yang Anda pikirkan, dan saya juga tidak perlu tahu. Anda tidak perlu menjelaskan apapun pada saya, meskipun tidak ada hubungan di antara Anda dan Niko. Sekarang ataupun Anda dengan Gary, bukan berarti tidak akan terjadi ke depannya. Gary sudah terlalu bergantung pada Anda dan Niko terlalu mencintai anak ini. Selama Gary tidak menyetujui
Niko pasti akan berusaha menahan Anda. Anda itu seperti bom waktu yang berjalan, jadi saya tidak bisa membiarkan Anda tetap bersama mereka. Saya harap Anda bisa memahami kekhawatiran seorang ibu. Saya tahu Anda yang menyelamatkan Gary dari para penculik. Saya bukanlah orang yang tidak masuk akal. Saya tahu kalau para penculik menargetkan Gary dari awal. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Jadi saya tidak akan menyalahkan Anda. Bagaimanapun, Anda menyelamatkan Gary. Mengingat ini bisa dianggap rasa terima kasih dari keluarga Samuel pada Anda yang sudah menyelamatkan Gary. Saya bisa memberikan Anda sejumlah uang. Aku harap kamu bisa berinisiatif pergi. Hati Tiara terasa sangat tidak nyaman, seolah-olah seseorang sudah merenggut jantungnya dan mengambil kekuatannya mencekik si wanita. Wanita itu tidak pernah berniat menjilat keluarga Samuel. Dia tidak tega meninggalkan Gary. Setelah menghela nafas beberapa kali, Tiara berkata, "Nyonya Vania, saya menandatangani perjanjian dengan Pak Niko untuk menjadi guru Gary. Jadi saya belum bisa pergi." Vania tiba-tiba mendengus dan menjawab, "Nona Tiara, izinkan saya mengingatkan Anda kalau Anda sudah melukai bahumu. Jadi Anda tidak bisa bermain biola lagi. Dengan begini, Anda tidak bisa menjadi guru Gary. Meskipun keluarga kami kaya, kami tidak mendukung para pemalas. Kalau Anda menerima proposal saya bisa mencari cara untuk membantu Anda membatalkan perjanjiannya." Sekali lagi Tiara merasa jantungnya ditusuk pedang, membuatnya sangat kesakitan. Wajahnya memucat dan dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun sekarang. Vania menepuk bahunya yang tidak terluka lalu segera menandatangani cek senilai 4.200.000.000 rupiah dan meletakkannya di meja samping tempat tidurnya. "Saya harap Anda akan memikirkannya baik-baik." Dengan begitu, Vania mengambil tasnya dan berjalan keluar dari bangsal. "Tante Tiara, aku kembali." Begitu Vania pergi, Gary membawa setumpuk makanan ke bangsal dengan hati-hati sebelum meletakkannya dengan gembira di depan meja Tiara. "Tante Tiara, makanan apa yang mau Tante makan?" tanyanya sambil mengedipkan mata dan tersenyum pada Tiara. Hati Tiara sudah berantakan dan dia sudah lama kehilangan nafsu makan. Meskipun begitu, dia memaksakan senyuman pada anak laki-laki itu. "Tante tidak lapar sekarang, jadi Tante akan makan nanti. Kamu bisa makan dulu sayang." Gary menatap Tiara dengan tatapan yang aneh. "Tante Tiara, kenapa?" "Tante baik-baik saja, kamu bisa makan dulu sayang," kata Tiara menepuk kepala Gary untuk meyakinkan anak itu. Di malam harinya setelah Niko kembali ke rumah sakit, pria itu melihat Tiara sedang menatap keluar jendela dengan linglung, dan si pria langsung bisa merasakan ada yang tidak beres dengan wanita itu. Niko berjalan ke depan dan bertanya pada Tiara, "Ada apa?" Kembali tersadar, Tiara menatap pria di depannya dalam-dalam. "Hanya merasa sedikit tidak nyaman, bukan apa-apa." Wanita itu berhenti sejenak lalu melanjutkan, "Pak Niko, saya ingin keluar dari rumah sakit dan pulang besok." Niko memikirkannya sejenak. Cedera Tiara sudah tidak terlalu parah saat ini dan tidak lagi memerlukan infus. Asalkan obatnya dioleskan tepat waktu, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan.
Pria itu mengira kalau si wanita menatap keluar jendela tadi karena Tiara mau pulang setelah terlalu lama berada di rumah sakit. Kalau wanita itu lebih lama di sini, Niko takut kalau itu akan mempengaruhi suasana hatinya dan menghambat proses pemulihannya. Dengan berpikir begini, pria itu mengangguk. Kalau dokter setuju, maka hayo kita pulang. Tiara mengangguk berterima kasih. Terima kasih, Pak Niko. Keesokan paginya, dokter datang untuk memeriksa keadaan Tiara. Tiara bertanya, "Dokter, apa saya bisa keluar rumah sakit sekarang?" Setelah memeriksa keadaan luka Tiara, dokter mengangguk. "Nona Tiara, Anda memang sudah pulih sekarang, jadi Anda bisa keluar dari rumah sakit. Namun, setelah Anda pulang, jangan membawa barang berat, jangan melakukan pekerjaan rumah, dan lebih memperhatikan istirahat. Pastikan untuk kembali ke sini secara rutin untuk pemeriksaan." Tiara menjawab dengan penuh syukur. "Terima kasih, dokter." Setelah menerima kabar kalau Tiara akan pulang dari rumah sakit, Pandu mampir ke rumah sakit sepulang sekolah. "Tiara, apa kamu benar-benar bisa pulang?" Tiara tersenyum. "Dokter bilang aku baik-baik saja. Aku tidak shock, aku tidak terbiasa tinggal di sini. Jadi lebih baik aku pulang dan memulihkan diri." Dia lalu terdiam sejenak menatap Niko dan berkata, "Pak Niko, aku ingin kembali ke rumahku sendiri. Aku tidak akan kembali ke perumahan berlian bersamamu." Awalnya Gary senang, tetapi setelah mendengar kalau Tiara akan kembali ke rumahnya, anak itu tercengang. "Tante Tiara, bukankah Tante pulang bersamaku?" "Sayang, jadi anak yang baik ya. Tante mau kembali ke rumah Tante sendiri." Tiara menjelaskan sambil menepuk kepala Gary. Begitu Gary mendengar kata-kata rumah Tante sendiri, mukanya berubah muram dan matanya memerah tak kala memegang kaki Tiara erat-erat serta merajuk. "Rumahku, juga rumah Tante. Apa Tante mau pulang bersamaku? Tante Tiara." "Nona Tiara, jangan pulang ya. Om Pandu harus pergi ke sekolah. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengurus Nona. Kembalilah ke perumahan berlian bersama kami. Ada Andi, Papa, dan aku. Kami pasti akan menjagamu, Nona Tiara." Melihat Tiara yang tidak menjawab, Gary semakin cemas. "Tante Tiara, aku tidak bisa tidak bersama Tante. Bukannya Tante senang tinggal di perumahan berlian juga. Kenapa Tante mau pulang?" Tiara memaksakan senyuman. "Akan tetapi sayang, kamu punya rumah sendiri. Tante juga. Tante sudah lama tidak pulang. Jadi Tante rindu rumah Tante. Tante akan mengunjungimu nanti ya." Gary tersiam sejenak, kemudian tiba-tiba matanya berbinar. "Kalau begitu, bagaimana? Kalau aku pergi dan tinggal bersama Tante, aku berjanji tidak akan menangis atau nakal. Aku tidak akan mengganggu Tante beristirahat. Aku akan jadi anak yang baik." Anak itu sudah tinggal di rumah sakit bersama Tiara selama 2 hari. Jadi apa bedanya tinggal di tempat lain? Mengingat Tiara akan pulang ke rumahnya sendiri, anak laki-laki itu hanya bisa mengikuti. Dengan begini, dia tidak perlu berpisah dari wanita itu. Dia mengedipkan mata pada Tiara, menatapnya dengan penuh harapan. Namun Tiara tidak segembira yang dia kira, tetapi terlihat sedikit tenang.
Tak kala Gary kebingungan, Tiara berbicara, "Sayang, itu tidak akan berhasil kali ini. Tante terluka, jadi tante tidak bisa menjagamu dan tidak ada pelayan di tempat tante. Jadilah anak yang baik. Kalau aku sudah lowong, aku akan mencarimu." Gary sedikit kecewa, tetapi setelah memikirkannya, anak itu tahu kalau Tiara memang terluka sangat parah sampai-sampai wanita itu bahkan tidak punya kekuatan untuk makan. Gary merasa kalau dia sedikit kurang perhatian dengan menginginkan agar dirinya bisa tinggal di rumah Tiara dan meminta gurunya itu menjaganya. Merasa tidak berdaya, Gary hanya bisa mengangguk. "Kalau begitu, saat tante sudah sembuh nanti, aku akan pergi mengunjungi tante ya, Tante Tiara." Tiara membuka mulutnya lalu akhirnya mengangguk dan berkata dengan suara serak, "Baiklah." Niko merasakan ada yang tidak beres dengan Tiara dari kemarin malam dan sekarang sepertinya masih ada masalah dengan perasaan wanita itu. Namun mungkin saja dia belum menerima kenyataan kalau dia tidak bisa lagi tampil. Jadi pria itu berpikir kalau lebih baik membiarkan si wanita sendirian untuk sementara waktu. Niko tidak mengatakan apapun tak kala pria itu mengantar Tiara dan Pandu pulang. "Jika kamu butuh sesuatu, telepon saja aku." Tiara mengangguk. "Terima kasih Pak Niko." Dengan begitu, wanita itu memasuki rumahnya tanpa melihat ke belakang. Sekembalinya ke rumah, Tiara menghela nafas dan berpikir, hampir saja. Tadi saat dia melihat tatapan Gary, wanita itu hampir mengalah dan membawa anak itu pulang. Sekarang hasilnya ini cukup bagus. Si wanita menghela nafas kemudian menyunggingkan senyuman dan berkata pada Pandu, "Sudah lama sejak aku pulang, rumah kita sendiri selalu yang paling nyaman." Tidak menyadari kalau ada yang aneh, Pandu tersenyum. "Masa? Kamu sudah lama tidak di rumah, sampai-sampai debunya mulai menumpuk, tetapi kamu malah bilang nyaman. Pergilah keluar dan duduk di sana. Aku akan membersihkan kamar untukmu." Tiara terkekeh lalu duduk di samping dengan patuh. "Ini adalah waktu yang sulit bagimu, Pan. Begitu aku sudah sembuh, aku akan masak hidangan mewah untukmu." "Mengingat kamu sudah bilang begitu, kamu jangan menarik janjimu ya. Kamu selalu berbohong padaku," jawab Pandu sambil tertawa. Tiara bersandar di sofa dan tersenyum. "Baiklah, terima kasih. Sudah sangat baik padaku, Pan. Kalau aku sudah sembuh, aku akan memasak apapun yang ingin kamu makan. Apa kamu mau berbagai macam hidangan seperti yang mereka lakukan dahulu?" Pagi-pagi keesokan harinya di kafe, Vania memandang Tiara. "Nona Tiara, apa Anda sudah mempertimbangkannya?" "Sudah," jawab Tiara. Tiara memang memikirkannya sepanjang malam sejak Vania mengatakan itu. "Jadi, apa Anda sudah memutuskan untuk meninggalkan Gary, Nona Tiara?" tanya Vania. Setelah wanita tua itu tahu kalau Tiara sudah keluar dari rumah sakit, tetapi alih-alih mengikuti Niko dan Gary kembali ke perumahan berlian, Tiara malah pulang ke rumahnya sendiri. Vania sudah tahu apa keputusan Tiara. Vania sudah menunggu Tiara menghubunginya, lalu mengambil uang itu dan meninggalkan keluarga Samuel. Tiara mengangguk tanpa ragu. "Iya, saya akan mengajukan pengunduran diri saya kepada Pak Niko. Saya tidak akan merepotkan Anda, Nyonya Vania."
Vania benar memang tidak cocok bagi Tiara untuk tinggal di sisi Gary. Anak laki-laki tidak mau bergaul dengan orang asing dan terlalu manja pada Tiara. Ini tidak akan membantu pertumbuhan Gary. Anak itu harus belajar berhubungan dengan dunia luar saat dia masih muda. Langkah pertama yang harus diambil adalah Tiara meninggalkan anak itu dan memberikan Gary kesempatan untuk berbaur di dunia luar. Wanita tua itu tersenyum. Jadi, saya rasa Anda bukan lagi seorang guru lagi. Atas nama keluarga Samuel, saya berterima kasih kepada Anda karena mengetahui apa yang baik. Setelah Anda mengambil uang itu, saya ingin Anda juga menepati janji Anda. Tiara menyelanya, sikapnya acuh tak acuh. Nyonya Vania, Anda harus mengambil kembali cek ini. Saya hanya akan mengambil gaji milik saya. Saya tidak mau apa-apa lagi. Lagi pula, saya yang kehilangan Gary dan saya menyelamatkannya dengan sukarela, bukan untuk tujuan lain. Ini tidak bisa diukur dengan uang, dan saya tidak membutuhkan tanda penghargaan apapun. Dengan begitu, Tiara berdiri, mengambil tasnya, dan meninggalkan kafe. Setelah meninggalkan kafe, Tiara merasa dirinya kosong. Wanita itu menarik nafas dalam-dalam, mencoba menghilangkan ketidaknyamanan ini. Akan tetapi setelah beberapa kali, masih belum ada kelegaan dalam dirinya. Sekarang dia benar-benar harus membatasi diri dari Gary. Dalam beberapa hari terakhir, wanita itu sudah memikirkan masalah ini dan semuanya sudah menjadi jelas. Mengingat keputusannya mengundurkan diri adalah keputusannya sendiri, tidak perlu terus berpegang pada masa lalu. Wanita itu hanya bisa berharap Gary akan berkembang di suatu tempat yang tidak bisa dia lihat. Itu saja. Setelah Tiara membuat pernyataan itu dan pergi, Vania tetap duduk di sana selama beberapa waktu. Masalah ini diselesaikan dengan sangat mudah sampai-sampai wanita itu belum sempat bereaksi. Tiara sebenarnya tidak menginginkan uang dan dia berinisiatif meninggalkan Gary. Vania berpikir, mengingat Tiara tidak menginginkan apapun dan menawarkan diri untuk mengundurkan diri, maka masalah ini sudah bisa dibilang selesai sepenuhnya. Segera setelah itu Vania mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kafe. Setelah dia pergi, seorang wanita muncul dari balik di belakang kursi tempat keduanya berbicara. Wanita itu tidak lain adalah Rosa.